salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu tadi Bapak Presiden membahas terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama yang terkait dengan Iran dan Israel. Terkait geopolitik nanti akan dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, namun pada prinsipnya adalah deeskalasi ataupun menahan diri adalah satu hal yang sangat penting, terutama terhadap negara-negara yang terlibat di sana. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian, dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman, dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Sektor real, dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat, yang tentu sangat berpengaruh terhadap impor, namun tentu efek juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu ini plus minusnya kita harus jaga. Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor, dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang di Indonesia. Jadi kepastian itu yang harus dijaga, dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan. Demikian, terima kasih. Kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah, dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya, dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self restraint, menahan diri
dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para menteri luar negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para menteri luar negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI teman-teman, jadi kita terus dari day one kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa kedutaan besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April untuk memberikan briefing kepada mereka hal-hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat. Jadi intinya itu teman-teman, sekali lagi kita pantau dari dekat, kita waspada, dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga menahan diri, self-restraint, dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.